Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yaseroh dengan NIM 2311102063. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian dari bab 1 sampai 3 dengan judul Implementasi Algoritma Decision Tree untuk klasifikasi status gizi perempuan usia 18 sampai 24 tahun berdasarkan data berat badan dan pola makan berbasis aplikasi web Desa Karangrejo. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan penting terkait status gizi perempuan usia 18 hingga 24 tahun. Yang pertama, berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Rikesdas tahun 2023, sebanyak 28% perempuan pada kelompok ini mengalami masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Yang kedua, pola makan tidak teratur dan tingginya konsumsi makanan cepat saji menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi status gizi mereka. Yang ketiga, khususnya di Desa Karangrejo, akses terhadap informasi dan edukasi gizi masih sangat terbatas, sehingga banyak perempuan muda yang tidak menyadari kondisi status gizi mereka sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya mengusulkan solusi berupa pengembangan aplikasi web berbasis algoritma decision tree untuk klasifikasi status gizi. Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan pemantauan status gizi secara mandiri, sehingga perempuan muda dapat dengan mudah mengetahui kondisi status gizi mereka kapan saja. Keunggulan aplikasi ini adalah proses klasifikasi yang cepat, mudah diakses dari berbagai perangkat, dan berbasis web, sehingga tidak memerlukan instalasi khusus dan dapat digunakan langsung melalui browser. Dengan demikian, diharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan membantu pencegahan masalah gizi di kalangan perempuan usia 18 hingga 24 tahun, khususnya di Desa Karangrejo. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana mengklasifikasikan status gizi perempuan usia 18 sampai 24 tahun secara cepat dan akurat menggunakan algoritma decision tree. Yang kedua, bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi berbasis web untuk pemantauan status gizi secara mandiri. Yang ketiga, seberapa akurat hasil klasifikasi yang dihasilkan oleh algoritma decision tree. Tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan algoritma decision tree untuk mengklasifikasikan status gizi perempuan usia 18-24 tahun berdasarkan berat badan, tinggi badan, IMT, dan pola makan. Yang kedua, mengembangkan aplikasi berbasis web yang memudahkan perempuan muda memantau dan mengidentifikasi status gizi secara cepat, akurat, dan mudah diakses. Yang ketiga, mengevaluasi performa algoritma decision tree dalam mengklasifikasikan status gizi guna memperoleh tingkat akurasi yang terbaik. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam memperkuat landasan teori serta mengidentifikasi celah penelitian yang masih perlu dikembangkan. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan klasifikasi status gizi dan penerapan teknologi digital di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu ada klasifikasi status gizi menggunakan decision tree pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan algoritma decision tree untuk mengklasifikasikan status gizi berdasarkan data antropometri. Hasilnya cukup akurat dan mudah dipahami, namun belum memasukkan variabel pola makan. Selanjutnya ada sistem penilaian gizi berbasis web pada tahun 2021. Penelitian ini mengembangkan aplikasi web untuk pemantauan status gizi di wilayah pedesaan, namun belum dilengkapi algoritma klasifikasi otomatis. Selanjutnya ada objek penelitian. Subjeknya terdapat sistem klasifikasi status gizi berbasis algoritma decision tree. Dataset penelitian berupa data perempuan usia 18-24 tahun dengan jumlah minimal 30 responden. Objeknya yaitu kondisi status gizi yang diklasifikasikan ke dalam kategori baik, sedang, atau buruk. Data antropometri yang meliputi berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh. Pola makan responden yang diukur berdasarkan frekuensi konsumsi berbagai jenis makanan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk data penelitian, dari segi algoritma menggunakan algoritma decision tree dengan variasi varian
C4.5 atau CART untuk melakukan klasifikasi status gizi. Untuk data penilaian, data berasal dari minimal 30 responden perempuan usia 18 hingga 24 tahun di desa Karangrejo. Bagian data menggunakan rasio 80% untuk training dan 20% untuk testing, dengan validasi menggunakan metode five-fold cross-validation. Dari sisi arsitektur, implementasi sistem back-end dikembangkan menggunakan Python dengan library scikit-learn dan framework Flash atau JEPU. Sedangkan front-end menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, serta database menggunakan MySQL untuk penyimpanan data. Untuk evaluasi model digunakan beberapa metrik standar machine learning, yaitu akurasi, precision, recall, performance score, dan confusion matrix. Target yang ingin dicapai adalah akurasi minimal 75 hingga 80% dengan waktu respon sistem maksimal 3 detik. Selanjutnya yaitu proses penelitian selama 6 bulan. Proses 1 dari bulan 1 sampai 2 yaitu perencanaan, identifikasi masalah, dan studi literatur terkait status gizi dan algoritma decision tree. Proses 2 itu dari bulan 1 sampai 4, pengumpulan dan persiapan data. Pengumpulan data antropometri dan pola makan serta pra-pemrosesan data. Proses 3 yaitu bulan 3 sampai 5 yaitu pengembangan sistem, perencanaan aplikasi web, dan implementasi algoritma decision tree. Proses 4 yaitu bulan 5 sampai 6 yaitu evaluasi dan pelaporan, validasi hasil klasifikasi, serta penyusunan hasil dan laporan penelitian. Selanjutnya ada diagram alir penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah klasifikasi status gizi perempuan usia 18-24 tahun. Selanjutnya ada studi literatur terkait status gizi, IMT, dan algoritma decision tree. Selanjutnya pengumpulan data antropometri dan pola makan. Analisis dan pra-pemrosesan data, perancangan aplikasi web, implementasi algoritma decision tree, perbaikan dan validasi model, dan yang terakhir, penyusunan hasil dan laporan. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.